Halo, kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana caranya menggunakan teknik smooth drawing, teknik menggambar dengan menggunakan tool smooth yang ada di Photoshop, sehingga menghasilkan sebuah foto dengan tekstur kulit yang lembut, yang soft. Kita langsung ke prosesnya. Photoshop yang saya gunakan di sini adalah Photoshop CC 2019. Sebenarnya semua Photoshop bisa digunakan untuk menggunakan teknik smooth drawing ini, tidak terpaku dengan Photoshop yang versi terbaru. Yang penting ada tool smoothnya. Biasanya tool smooth itu berada di posisi sebelah kiri yang ini. Jadi bersamaan dengan tool blur sama sharpen. Kita ambil smooth tool itu di paling bawah. Kita klik dan kita aktifkan tool smooth toolnya. Lebih enak sebenarnya untuk menggunakan teknik smooth drawing ini adalah dengan menggunakan pen tool seperti ini. Tidak perlu menggunakan pen tool yang mahal. Terus terang saja saya menggunakan pen tool yang murah. Ini harganya di bawah 500.000. Namun menggunakan mouse biasa seperti ini juga nggak apa-apa. Cuma emang rada-rada sulit untuk bagian-bagian tertentu gitu ya. Namun kalau kita tekun ulat ya tentu saja bisa. Nah, langsung di sini ada sebuah foto yang akan kita aplikasikan proses smooth tool. Yang pertama kita lakukan adalah kita pertegas fotonya menjadi lebih tajam si kontur-kontur garisnya. Seperti kita lihat di sini. Di sini kita kita inaktifkan dulu ininya. Pixel gridnya. Nah, di sini pixelnya kecil sehingga di sini terdapat garis-garis yang tidak elok ya, yang tidak bagus. Ini disebabkan karena emang foto ini ukurannya dimensinya kecil. Dimensi foto ini kecil, sehingga yang pertama dilakukan adalah saya biasanya memperbesar ukuran fotonya dengan mengklik image size, dan di sini resolusinya saya tambahkan menjadi 300 di bagian ini aja. Sama di bagian resample kita pilih yang bicubic sharper yang lebih tajam gitu ya. Nanti si ukuran gambarnya ini secara otomatis akan bertambah menjadi lebih besar, sehingga nanti kita bisa mengaplikasikannya ke ukuran cetak yang lebih besar dengan ukuran A3 atau lebih dari itu juga biasanya lebih masih oke gitu ya. Nah, kita lihat di sini yang tadi pixel-pixel yang jelek itu terlihat menjadi lebih lembut gitu ya. Di sini jadi di sini jadi lebih oke gitu ya, nggak terlalu kasar gitu ya si garis-garis pinggirnya. Lalu langkah kemudian saya mengambil akan memunculkan kembali bagian-bagian yang tekstur-tekstur yang tersembunyi gara-gara gambarnya gelap gitu ya. Kemudian saya akan memunculkan bagian-bagian yang tersembunyi, bagian di shadow dan highlightnya dengan menggunakan image, adjustment, klik shadow dan highlight. Nah, di sini kita atur-atur mau segimana si shadow highlightnya. Nah, di dalam menggunakan teknik digital drawing kita untuk zoom dan untuk menavigasi foto ini menggunakan kayak saya ini seperti ini nih. Ini untuk menggeser-geser gambar dengan mengklik backspace, mengklik dan menahan backspace. Lalu untuk menzoomnya kita klik control sama backspace. Ini tambahan tutorialnya aja ya. Nah, kita lihat di sini untuk shadow highlight kita tambahkan. Shadownya kita tambahkan, maksud shadow ini untuk menambahkan keterangannya, kita highlightnya kita pas-paskan mau segimana kemunculan dari bagian-bagian yang tersembunyi, karena dengan shadow highlight ini
kita akan mendapatkan sebuah gambar yang lebih terang dan memunculkan bagian-bagian yang tadinya tidak terlihat karena biasanya kurang pencahayaan, dan dimunculkan kembali dengan dengan efek shadow highlight, adjustment shadow highlight. Kita oke. Lalu setelah di shadow highlight, bentar kita lihat semuanya keseluruhan. Segini aja ya. Setelah menggunakan shadow highlight, saya biasanya menggunakan level image adjustment level. Di level ini kita bisa melihat proporsi dari terangnya foto dan gelapnya foto. Maksudnya gini, kalau misalkan gambar ini jadi ini lebih ke gelap ya, lebih banyak gelapnya dan kurang di pencahayaan terangnya. Jadi kita terlihat dari bagian yang sebelah kanan itu adalah bagian yang lebih terang ini, dan yang bagian sebelah kiri yang ini menandakan bagian gelapnya. Nah, bagian terangnya kita majukan sedikit ke depan, dan bagian yang gelapnya kita turunkan ke bawah sedikit. Oke, dan ini adalah bagian yang paling penting. Di bagian ini kita akan memunculkan garis-garis yang sedikit blur. Kita akan mempertegas garisnya itu dengan mengabaikan si kulit. Kenapa mengabaikan kulit? Karena nanti si kulitnya ini kan kita akan smooth. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan di bagian kulitnya itu ada titik-titik atau banyak noise-nya. Yang kita fokuskan di sini adalah garis-garisnya. Garis-garis ini kan kelihatan blur gini ya, Nah, di adjustment terakhir ini kita akan mempertegas si garis-garis yang blur yang ini menjadi lebih pop up, menjadi lebih nonjol dengan cara menggunakan filter Smart Sharpen di sini nih, posisinya di filter Sharpen, Smart Sharpen. Nah, di sini kita bisa menggeser-geser slidernya sesuai keinginan kita, sesuai takaran kita gitu ya. Jadi kadang-kadang tiap foto itu mempunyai takaran yang berbeda dalam menghasilkan ketebalan kontur-konturnya. Tergantung fotonya juga gitu ya. Jadi kita di sini bermain insting tentunya. Bermain feel lah takarannya. Nah, ini kayaknya segini cukup lah ya. Di sini juga ada previewnya. Kita oke. Nah, setelah tadi kan di awal saya menyebutkan bahwa kita abaikan si kulitnya ini karena kita akan mengambil garis-garis yang pinggirnya ini. Nah, garis-garisnya udah sedikit mulai berbeda lah ya dari yang awal-awal. Namun di sini si bagian kulit menjadi kotor. Nah, kita abaikan di sini. Ya nggak apa-apa kulitnya kotor, karena kulitnya dengan teknik smooth ini kita akan lembutkan kulitnya, tetapi kita menghasilkan garis-garis yang udah lebih tajam gitu ya, lebih baik dari sebelumnya. Kita langsung ke proses smoothnya. Di proses smoothnya kita menggunakan banyak menggunakan navigasi zoom dan menggeser dengan hand. Untuk menggeser hand, kita pencet backspace, pencet dan tahan backspace. Untuk menzoomnya kita pencet control dan backspace, gitu aja. Itu untuk proses navigasi, dan kita akan banyak menggunakan teknik ini untuk menavigasi bagian-bagian jadi lebih kelihatan gitu detail-detailnya. Nah, setelah kita menseleksi tool smooth tool, biasanya objek yang pertama saya sasar adalah objek hidung. Jadi ini adalah
ini hanya patokan saya saja untuk memotivasi saya untuk membuat sebuah sebuah proses biar tidak membosankan, dan saya mempunyai standar tersendiri untuk membuat teknik smoothie ini menjadi lebih gampang gitu ya. Jadi biasanya saya mensasar bagian hidungnya, karena seperti kita tahu selain mata, bagian hidung ini adalah bagian yang paling menonjol di antara muka kita. Jadi kita fokuskan di bagian-bagian yang menonjolnya dulu, lalu biasanya saya mengarah ke bagian pipi kanan. Nah, untuk smoothie drawing ini kita harus menggosok fotonya ini sesuai dengan alur bentuknya. Kita tidak asal saja menggosok-gosok arah kemana, karena kalau misalkan kita menggosok asal aja, bentuk asli dari fotonya ini akan berubah. Kalau misalkan kita asal saja menggosoknya, kita akan mendapatkan sebuah bentuk seperti ini. Jadi ada sebuah objek atau sebuah bentuk yang berubah. Sehingga kita untuk menggunakan smoothie ini, kita mengikuti alur kayak untuk men-smooth bagian pipi ini, kita alurnya seperti ini. Nah, ke kanan bawah, dan kita gunakan feel kita untuk ngeblend antara warna yang lebih terang dan warna yang lebih gelap. Oh iya, di sini juga saya biasanya menggunakan teknik untuk membesarkan dan mengecilkan brush dengan menggunakan tombol bracket itu kurung buka dan kurung tutup. Kurung buka dan kurung tutup ini digunakan kalau kurung buka bukan kurung buka yang sebelah kiri itu untuk membesarkan, dan yang sebelah kanan itu untuk mengecilkan. Jadi ini bawaan dari Photoshopnya seperti itu. Jadi untuk membesarkan, mengecilkan kursor dengan menggunakan teknik itu. Nah teman-teman, kalau saya banyak menggunakan brush yang dikecilkan, dibesarkan itu untuk masuk ke bagian-bagian yang seperti ini nih. Ini bagian-bagian yang susah dijangkau kalau misalkan kita menggunakan ukuran yang besar, sehingga tangan saya yang sebelah kiri berada di posisi bracket, berada di posisi tools untuk membesarkan, mengecilkan brush, dan sebelah kanan ya tentu saja memegang mouse atau pen tool sesuai yang teman-teman gunakan. Oke, untuk bagian pipi sebelah kanan ini kayaknya kurang lebih seperti inilah ya. Sebenarnya untuk proses smooth drawing ini kita harus mempunyai mempunyai sense untuk suka untuk menggambarnya, karena prosesnya akan menjadi cukup lama. Tapi kalau misalkan kita menikmati dan suka proses yang lama ini, proses yang kadang-kadang untuk orang-orang tertentu bisa disebut proses yang membosankan, bagi yang senang dengan teknik seperti ini menjadi lebih menyenangkan gitu ya. Terlebih menyenangkan lagi kalau misalkan hasilnya sudah
terlihat gitu ya. Hasilnya sudah kelihatan. Nah, arah dari smoothnya teman-teman pelajari, teman-teman lihat pergerakan dari brushnya. Di sini penting karena di smooth drawing ini kalau misalkan arahnya ngasal aja ya tentu saja ada objek atau ada bentuk yang berubah nanti. Mending kalau misalkan perubahannya menjadi sempurna kayak ini nih. Ini kan kayaknya di bagian mata, bulat mata yang hitam ini ada yang sedikit kepotong, makanya saya geser ke sebelah kiri menjadi lebih bulat gitu ya. Nah kayak ini nih, geser jadi lebih oke. Nah ini juga. Jadi di sini pergerakan atau arah dari pergerakan mouse-nya di teknik smooth adalah sangat berpengaruh. Karena sedikit kita men-smooth berarti kita memixing bagian-bagian dari objek menjadi ngeblend gitu ya, menjadi lebih nyatu gitu ya. Kayak ini nih, ini kan banyak noise, kita gosok akhirnya menyatu menjadi sebuah bagian yang lembut. Nah, di sini secara real time saya membuat tutorial ini biar teman-teman bisa melihat proses realnya seperti apa, karena selama ini kan saya menggunakan teknik untuk di videonya saya menggunakan speed gitu ya, dicepetin biar nggak bosen. Kadang-kadang ada viewer yang komplain juga kelamaan proses gambarnya, proses gambar yang aslinya diperlihatkan dengan speed yang normal, komplain. Akhirnya untuk video-video saya yang ke belakang itu dipercepat. Nanti saya berencana tadinya untuk membuat tutorial seperti ini, dan ini adalah tutorialnya bahwa proses smooth drawing itu bukan suatu proses yang gampang dan cepat. Ini prosesnya lama, perlu mood juga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih bagian bibir. Kita zoom. Bisa teman-teman lihat kalau dengan menggunakan pen tool ini enak. Jadi kita lebih pergerakan tangan kita itu lebih leluasa. Cuma ya itu dia tadi, kadang-kadang ada teman-teman yang berkomentar pen tool kan mahal. Iya, untuk pen tool mahal, sebenarnya mahal relatif gitu ya. Bagi orang-orang tertentu harga segitu mungkin nggak terlalu mahal, bagian orang tertentu ya mungkin mahal juga gitu ya. Cuma kalau diperbandingkan dengan jenis pen tool yang lebih profesional kayak Wacom gitu, itu kan mahal di atas 1 jutaan ke atas gitu ya. Nah kalau misalkan dengan pen tool yang saya gunakan, ini saya menggunakan Huion 420. Ini harganya kalau nggak salah dulu saya beli sekitar 300 ribuan online. Nggak tahu nih harga sekarang berapa gitu ya. Ini lumayan ngebantu dan sangat bermanfaat sekali gitu ya. Ini sudah mengantarkan saya untuk membuat desain yang bisa menjuarai logo desain Komisi Pemilihan Umum KPU di kota saya, terus membuat logo lomba-lomba event internasional kayak Pralayang di kota saya gitu ya. Itu kelasnya internasional karena datang dari berbagai negara. Dan saya bikin maskotnya dengan pen tool ini. Nantilah kita unboxing
pen toolnya seperti apa, dan kita informasikan juga harga, perkembangan harganya. Karena dulu saya juga sempat memvideokan video unboxingnya, namun belum sempat saya publish juga gitu ya. Nah, sambil kita ngobrol-ngobrol, teman-teman perhatikan aja si pergerakan dari brush yang saya gunakan di sini. Karena smooth drawing ini tentu saja yang paling berpengaruh adalah yang yang pergerakan dari brushnya ini. Kalau brushnya ngasal ya ada bentuk yang berubah, kecuali kalau misalkan si perubahan bentuk itu kita sengaja kayak gini nih, ini sengaja saya rubah bentuknya sehingga lebih oke gitu ya. Nah, bagian wajah udah selesai, tinggal bagian kerudung dan badan. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, kita selesaikan aja dulu ya bagian kerudung. Nah, di sini kita lihat kan, jadi saya mengikuti alur-alur dari teksturnya sehingga tidak mengubah alur. Kalau misalkan kita menabrak-nabrak alur dari teksturnya, tentu saja nanti akan ada bentuk yang berubah, dan tentu saja kalau misalkan ada bentuk yang berubah, itu yang bentuk suatu hal yang tidak kita harapkan. Sehingga di teknik smooth drawing ini bisa dikatakan kita harus hati-hati untuk menggeser brush, menggeser mouse-nya. Kalau misalkan ini udah kepegang si teknik smooth drawing ini asik loh guys, asik. Jadi apalagi kalau misalkan kita mau istilahnya apa ya, kalau mau refreshing otak gitu ya, kita cuma menggesek-gesek bagian-bagian yang nggak oke menjadi lebih oke, kayak ASMR lah. Jadi lebih tenang, lebih refresh gitu ya. Apalagi kalau misalkan objeknya menarik gitu ya, objek yang kita smooth, kita menjadi lebih semangat untuk menyelesaikan proses smooth drawing ini sampai selesai gitu ya. Teman-teman perlu mencatat bahwa proses smooth drawing ini terlihat ada yang menurut saya gitu ya, menurut teknik saya ada yang lebih krusial, yaitu apa? Membesarkan, mengecilkan brushnya. Nah, kayak ini sesuai dengan ukuran jalur dari yang kita smoothnya.
ini harus teman-teman pegang terus. Kalau misalkan mau men-smooth, tangan kiri itu ada di posisi tombol bracket atau kurung buka kurung tutup untuk dimana fungsi dari bracket ini atau kurung buka kurung tutup ini adalah untuk membesarkan atau mengecilkan brush, mouse, pen tool atau mouse, membesarkan tuh kan. Nah, ini untuk membesarkan dengan bracket atau kurung tutup, dan ini untuk mengecilkan dengan kurung buka. Oke, karena ini adalah tutorialnya, jadi bukan memperlihatkan nanti objeknya sesempurna apa, maka untuk bagian-bagian tertentu saya tidak terlalu detail ya, biar teman-teman gak terlalu lama juga mengikuti proses tutorial dari saya tentang smooth drawing ini. Dan saya mungkin ya kayaknya untuk video kali ini tidak akan menggunakan tidak akan mengedit dengan speed percepat, biar teman-teman bisa melihat secara real time bagaimana proses smooth yang selama ini saya gunakan tekniknya. Kenapa saya berkata itu? Karena mungkin teman-teman artis lain yang menggunakan teknik smooth ini berbeda dengan saya, dan mungkin saya akan berkata ini teknik saya dengan hasil yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Tapi kalau misalkan tekniknya sama ya baguslah. Bagian kerudung nggak lama udah selesai juga, lalu lanjut ke bagian badannya. Dikit nih bagian badannya, nggak terlalu lama kayaknya. Nah, kita rapikan aja. Nah, seperti kita lihat nih, kalau misalkan kita menggeser ke bagian yang salah, nanti akan ada yang bagian yang ketarik, jadi gambarnya atau fotonya ini menjadi tidak bagus gitu. Itu kan ketarik yang putihnya ke dalam. Jadi kita benar-benar harus hati-hati, jadi nggak asal gosok juga. Makanya bagi teman-teman yang mempunyai sifat kasar asal-asalan, di sini akan dilatih kesabarannya untuk mendapatkan smooth atau gosokan-gosokan yang oke. Nah, di sini proses smoothnya udah selesai. Tapi proses digital drawing, digital paintingnya belum selesai. Kita belum menambahkan efek pencahayaan, kita belum menambahkan, kita tajamkan lagi, masih ada proses selanjutnya untuk menajamkan foto ini menjadi lebih oke kayak gini. Ini semuanya udah oke ya. Kita lihat itu kulit-kulitnya udah lembut. Kalau misalkan setelah cuma ada bagian-bagian yang masih perlu di smooth, kita smooth lagi. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah kita memunculkan pencahayaannya yang sempat ke smooth, yang sempat ke geser gitu ya. Kita munculkan lagi, kita pertajam lagi si pencahayaannya menjadi muncul kembali. Ini adalah langkah untuk memunculkan pencahayaan. Memunculkan pencahayaan ini penting karena ketika kita men-smooth, melakukan proses smoothing atau men-smooth bagian-bagian tertentu, pencahayaannya itu biasanya menjadi lebih blur, menjadi lebih samar. Nah, tugas kita adalah memunculkan kembali pencahayaannya pada tempat yang semestinya gitu ya. Biasanya kita bisa mengidentifikasi pencahayaan ini dari daerah yang lebih terang. Ini di sini daerah yang sebelah ini nih, sebelah kiri ini lebih terang, kayaknya cahayanya ada di sini, sehingga di bagian hidung ini
lebih pencahayaannya harus kita kuatkan lagi. Lalu di dahi sebelah kiri ini juga, dan di pipi chin sebelah ini, dagu, dan di pipi sebelah kiri ini kita munculkan lagi pencahayaannya. Tool yang kita gunakan untuk menambahkan cahaya menjadi lebih kuat ini adalah dodge tool. Dodge tool itu yang ini nih. Kita klik di bagian sini, ada dodge tool. Dodge tool adalah untuk menambahkan pencahayaan. Lalu burn tool, nanti kita juga gunakan tool burn atau membakar. Burn tool adalah untuk menambahkan sisi gelapnya, bagian gelapnya menjadi lebih gelap gitu ya. Nah, untuk menambahkan cahaya seperti saya sebutkan di yang tadi dengan menggunakan dodge tool dodge. Caranya seperti ini sob. Setelah kita menseleksi toolsnya, kita zoom dulu, kita tempatkan sesuai objeknya. Jadi kita jangan menggunakan brush misalkan sebesar gini, kita gunakan sepasnya bagian yang akan kita tambahkan cahaya, pertegas cahayanya seperti ini. Kita ambil dari atas dulu, slide aja, jadi jangan terlalu tekan juga. Nah, lalu kita tambahkan di bagian pinggirnya. Jadi di sini kita lebih kuatkan lagi si pencahayaannya. Lalu kita kasih sedikit cahaya yang lebih kuat. Lalu di bagian dahi kita tambahkan bagian mata ini yang kanan. Sini. Menambahkan efek cahaya ini juga akan menambahkan dimensi juga ke si objeknya. Jadi nggak flat si gambarnya. Setelah kita gesek-gesek, biasanya resikonya gambar menjadi flat. Kalau kita misalkan tidak menambahkan bagian pencahayaan ini, kita abaikan bagian ini, nanti hasil smoothnya itu ya datar aja. Nah, tugas kita untuk menambahkan atau memunculkan kembali, bahkan untuk memblow up si bagian-bagian yang emang harusnya terang menjadi lebih terang. Biasanya akan menambahkan suatu dimensi tambahan gitu ya ke si objeknya, menjadi lebih glowing ya, lebih muncul. Bagian bibir menjadi lebih menarik gitu ya. Oke, ini adalah bagian yang simple tetapi cukup ngebantu ke proses smooth. Dan kadang-kadang saya justru lebih banyak menikmati di bagian memberikan pencahayaan ulang ini, karena di sini bisa kelihatan si objeknya udah kelihatan gitu ya, cuma belum muncul aja gitu ya. Nah, dimunculkan dengan mendodging atau memblow up si pencahayaannya. Oke, lanjut ke bagian bibir. Kita tambahkan warna merah jambunya ini, kita tambahkan jadi lebih muncul ya. Kita coba dengan menambahkan new layer, lalu blendingnya kita pilih yang overlay, dan kita pakai brush biasa. Klik brush, dan kita ambil warna apa nih yang mau kita aplikasikan ke bibir yang gregetnya ini. Kita tip dulu, ini yang mendekati warna pink ini ya, kita tambahkan sedikit di sini warna merah ini.
kita gambar aja sesuai bentuknya. Kegedean berasnya. Ini merahnya terlalu ngejrengnya. Nanti kita bisa atur-atur lagi di bagian pengaturannya. Gampang aja. Lalu kita hapus bagian yang emang nggak perlu atau terlalu berlebihan. Nah, udah merah, terlalu merah nih, terlalu membara. Kita turunkan merahnya dengan mengklik di opacity-nya, turunkan dikit. Aslinya kan segini kan, aslinya nggak muncul. Nah, kita naikkan. Nah, misalkan segini, oke. Ya udah. Nah, segini, ya. Asalnya gini, jadi gini, lumayan ya. Gregetan ya. Nah, ini. Nah, kita satuin dulu antara blending yang bawah sama ini dengan mengklik flatten. Jadi nyatu antara layer yang baru sama layer background. Langkah terakhir kita ganti backgroundnya. Bagaimana cara mengganti background? Cara mengganti background tentu saja kita menseleksi objeknya, lalu memisahkan backgroundnya dengan objeknya dengan cara menggunakan pen tool. Ntar kita crop dulu bagian yang nggak perlunya. Segini lah ya, kita ambilnya segini nih. Nah, untuk menseleksinya kita menggunakan tool pen. Pen tool itu ada di posisi ini nih, di sini nih. Kita pilih dengan menggunakan pen tool. Untuk sementara kita ikuti aja teman-teman pen tool itu seperti apa. Kalau misalkan belum mengerti, nanti kita buat topik khusus mengenai bagaimana cara menseleksi objek dengan lebih cepat. Sebenarnya saya mempunyai cara yang lain untuk menseleksi objek ini menjadi lebih cepat, tapi kita gunakan cara yang lebih umum aja lah ya untuk saat ini, biar teman-teman gak dipusingkan dengan teknik-teknik yang macam-macam gitu ya. Nah, dengan pen tool ini kita tinggal mengikuti alur objeknya. Sampai akhir ya. Dengan menggunakan seleksi pen tool itu kita gampang tinggal mengunduh, atau kalau misalkan ada bagian yang nggak presisi kita bisa mengunduhnya. Nah, kita tutup di sini, lalu kita klik Ctrl Enter sehingga akan muncul garis-garis yang bergerak seperti ini, marquee apa ya namanya. Lalu kita buat layer dari seleksi ini, layer new layer via copy. Nah, kita copy di sini. Oke, kita lihat background sudah terpisah. Nah, ini udah terpisah, objeknya udah terpisah. Lalu kita cari backgroundnya yang cocok. Kita cari background yang cocok. Ntar kita bikin new project. Misalkan kita pakai yang ukuran A3 biar lebih besar ya, segini. Lalu kita cari backgroundnya. Misalnya kita akan menggunakan background yang mana ya, yang ini aja ya, kita random aja, kita sesuaikan posisinya.
Oke, kita enter. Lalu kita ambil si objek yang kita seleksi tadi, hasil dari smudge paintingnya. Kita perbesar. Oke. Kita crop bagian atasnya. Lalu kita bagian belakangnya kita kita tambahkan sedikit backlight biar terlihat muncul si objeknya dengan menggunakan brush dan new layer, dan kita pilih yang blending overlay. Brush kita ambil warna terang, warna putih. Nah, jadi seperti ini. Ngerti kan ya? Ini backlight. Jadi menambahkan pencahayaan di belakang, seolah-olah ada lampu di belakang seperti saya. Ini ada lampu yang belakang ini, sehingga si objeknya itu menjadi lebih muncul. Oke. Sampai sini adalah prosesnya udah selesai, dan penambahan modifikasi atau adjustment yang lainnya silahkan teman-teman modifikasi sendiri, silahkan teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman-teman, silahkan nikmati prosesnya. Dan saya kira proses smudge drawing ini cukup menyenangkan. Kalau misalkan teman-teman mempunyai pen tool, gunakan pen tool, mempunyai mouse, pakai aja yang ada dulu sambil nabung-nabung lah membeli pen tool, karena saya rekomendasikan bahwa pen tool ini digunakan untuk ngedesain bisa lebih lebih cepat dan lebih hasilnya lebih enak lah, lebih fleksibel. Demikian topik kali ini, semoga topik kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang senang topik-topik seperti ini. Klik tombol subscribe dan kita lanjut ke topik selanjutnya. Selamat beraktivitas, salam semangat.